Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia Bapak dan Ibu guru hebat di seluruh Indonesia. Saya Novika Prima Budi Nursinta, calon guru penggerak angkatan 8 dari Kabupaten Ponorogo. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan demonstrasi kontekstual modul 1.4 mengenai budaya positif. Pada demonstrasi kontekstual ini, saya akan menerapkan segitiga restitusi untuk menyelesaikan permasalahan pada siswa. Segitiga restitusi sendiri merupakan tahapan tindakan yang dilakukan guru untuk membawa siswa menaati kesepakatan kelas yang telah ditetapkan dan mengakui secara sadar dan terbuka ketika melakukan kesalahan, serta merasakan kenyamanan ketika sudah berperilaku jujur. Segitiga restitusi memiliki 3 tahapan. Yang pertama yaitu menstabilkan identitas, yang kedua validasi tindakan yang salah, dan yang ketiga menanyakan keyakinan. Menstabilkan identitas bertujuan untuk mengubah identitas dari orang yang gagal karena melakukan kesalahan menjadi orang yang sukses karena mampu memecahkan solusi sendiri. Kemudian validasi tindakan yang salah menjelaskan bahwa setiap tindakan pasti memiliki alasan untuk memenuhi suatu kebutuhan tertentu dan peran guru bergeser dari stimulus respon menjadi proaktif. Kemudian menanyakan keyakinan bertujuan untuk membangun atau memunculkan motivasi intrinsik siswa dengan memberikan pertanyaan-pertanyaan sehingga siswa mampu mengaitkan keyakinannya sendiri dengan tindakan yang salah. Kasus 1. Aira, anak yang pandai dan aktif pada semua pelajaran. Setiap kegiatan pembelajaran di kelas, dia selalu berusaha maksimal. Hasil belajar pun biasanya memuaskan. Namun pada suatu ketika, Aira menolak berkelompok dengan Rani dan Clara. Ia meminta tukar saja dengan teman yang lain, sehingga menimbulkan kelas yang tidak kondusif. Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam. Silakan Ibu Aira. Aira, boleh diterima bicara sebentar? Boleh, Bu. Kemarin saya dengar kamu tidak mau berkelompok dengan Clara dan Rani ya? Iya, Bu. Benar. Kenapa alasannya? Karena Clara dan Rani suka bermalas-malasan dalam berkelompok. Saya kan mau kalau hasil kelompoknya itu maksimal. Oh gitu. Bagus sekali keinginanmu sebenarnya. Kalau bekerja dalam kelompok, kita ingin hasilnya yang maksimal. Begitu juga saya, kalau menjadi siswa pasti ingin hasil kelompoknya maksimal. Tapi apakah tindakan kamu menolak teman dalam satu kelompok itu benar? Tidak, Bu. Tindakan itu tidak benar. Apakah ada solusi lain? Ada, dengan cara mengajaknya bekerja sama atau memotivasinya agar mau bekerja sama dengan kita. Oke. Lalu biar hasil kelompokmu maksimal harusnya bagaimana? Apakah dengan menerima teman kelompok itu hasil kerja kita bisa maksimal? Belum tentu, Bu. Tapi kalau kita mau berusaha untuk mengajaknya jadi lebih baik lagi, mungkin hasilnya akan maksimal. Oke. Baik sekali Aira. Lagi pula, apakah kamu ingat keyakinan kelas? Ingat, Bu. Nah, kalau kita menolak teman dalam satu kelompok, kira-kira keyakinan kelas apa yang sudah dilanggar? Lu mau berteman dengan siapapun tanpa minta-minta. Ya, berarti kalau kita meyakini keyakinan kelas, kita harus mempraktekannya dengan cara mau berteman dengan siapapun. Oke, lagi pula ini ya Aina ya, kalau kita bekerja dalam satu kelompok, bukan hanya hasilnya saja yang maksimal yang diharapkan, tapi pada proses pembelajaran bekerja dalam kelompok. Oke. Semoga kalian bisa menjadi kelompok yang solid ya. Baik, Bu. Terima kasih. Sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Aira dari 7E. Saya sangat senang sekali dibimbing oleh Bu Prima, guru IPA saya. Awalnya saya tidak mau sekelompok dengan Rani dan Clara karena mereka sukanya malas dan susah diajak bekerja sama. Tapi saya sadar tindakan saya salah. Saya akan memperbaikinya dengan mau berkelompok dengan siapapun, berusaha memotivasi teman yang malas dalam belajar. Kasus 2. Anak-anak perempuan di kelas 7C melaporkan Aufal.
Dia sering tidak piket kebersihan kelas, padahal sudah dijadwalkan. Akhirnya menimbulkan ketidakrelaan dari teman-teman yang selalu piket. Kelas tidak bersih maksimal, mereka bilang tidak adil. Waalaikumsalam, silakan duduk Pak. Apa benar kata teman-teman kalau kamu jarang piket? Iya Bu, saya jarang piket. Kenapa kok kamu jarang piket? Biasanya saya ke sekolah sedang mepet dan masuk Bu, tidak sempat piket. Oh begitu, pasti senang ya tidak perlu piket. Iya Bu. Tapi apakah tindakan kamu benar Pak? Tidak Bu. Sebenarnya semua orang itu pernah melakukan kesalahan, tapi kita pasti punya alasannya kan melakukan kesalahan tersebut. Kira-kira alasan kamu apa? Sebenarnya saya sudah bangun dan berangkat pagi, tetapi karena ada sekolah bertingkat, akhirnya tetap mepet juga dan tidak memungkinkan untuk piket. Gitu. Kalau kamu ingin melakukan piket berarti harusnya bagaimana? Saya dapat lebih pagi. Nah, kalau biar datang lebih pagi berarti usahanya seperti apa? Nanti harus jauh lebih pagi juga Bu. Nah, begitu. Awal sudah tahu kalau melakukan kesalahan. Dan sebenarnya kamu juga sudah tahu kan bagaimana cara mengatasinya. Sekarang kira-kira tindakan kamu tidak melaksanakan piket kelas itu apakah sesuai dengan keyakinan kelas kita? Saya tidak menjaga keadaan kelas. Nah, keyakinan kelas apa yang tidak sesuai dengan kamu? Saya tidak menjaga kebersihan kelas dan menjaga tugas dengan penuh tanggung jawab. Betul. Kira-kira kalau kamu tidak melaksanakan tugas dengan tanggung jawab, siapa yang dirugikan? Semua warga kelas saya tidak bersih, belajar tidak nyaman, dan teman-teman juga akan marah ke saya karena merasa tidak adil. Gitu ya Pak. Sekarang kamu kembali ke kelas dan lebih semangat lagi dalam menjalankan tugas piket kelas. Ya. Nama saya Aufal, kelas 7C. Saya sekarang merasa bahwa tugas piket adalah penting untuk saya lakukan karena demi kepentingan bersama dan juga menjaga kebersamaan dengan teman sekelas. Jika sebelumnya saya tidak sempat piket karena waktunya mepet jam masuk kelas, maka setiap jadwal piket saya akan berusaha berangkat lebih pagi lagi. Baik, demikianlah penerapan segitiga restitusi dalam penyelesaian masalah. Mengerti bukan menghakimi, dan memahami untuk menumbuhkan motivasi. Sekian dari saya, salam guru penggerak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.